Buat teman-teman yang mau belajar ekspor, biasanya yang menjadi pertanyaan, aduh, baiknya jualan apa dan ke negara mana ya? Daripada kita bingung, ternyata di websitenya Kementerian Perdagangan dan beberapa sumber lainnya ada jawabannya guys. Nah, di video kali ini saya akan membahas sejumlah produk ekspor unggulan dari Indonesia yang biasanya laku di pasar internasional. Saya juga akan memberikan bocoran negara tujuan mana yang biasanya banyak mencari produk tersebut. Dengan berbagai kekayaan alam di Indonesia dan juga biaya produksi yang relatif rendah, sebenarnya besar banget nih peluang untuk ekspor barang ke luar negeri. Berikut sejumlah barang yang biasanya laku di pasar global. Di posisi ke-15 ada rempah-rempah. Dari zaman penjajahan, negara kita dikenal kaya dengan berbagai rempah dan bumbu-bumbu karena biasanya tumbuh di negara beriklim tropis. Seperti bisa teman-teman lihat, kebutuhannya dari berbagai benua. Kalau kalian butuh informasi negaranya, silakan di screenshot aja ya videonya. Di posisi ke-14 ada briket. Produk ini lagi naik daun banget nih karena dibutuhkan oleh berbagai negara, baik untuk memasak maupun untuk kebutuhan industri. Bahan baku utamanya pun adalah batok kelapa yang memang banyak ada di Indonesia. Berikut adalah sejumlah negara yang bisa kalian targetkan untuk ekspor briket. Di posisi ke-13 ada makanan kemasan. Di era globalisasi seperti ini, nggak cuma orang Indonesia aja yang maunya praktis, orang luar juga. Makanya, makanan kemasan banyak dicari oleh orang dari berbagai negara, entah itu berupa snack ataupun makanan instan. Tapi, kalau teman-teman mau ekspor makanan kemasan secara serius, sebaiknya kemasannya sudah profesional supaya lebih mudah masuk ke negara lain. Lebih bagus lagi kalau udah ada izin BPOM dan juga punya sertifikat halal dari MUI. Berikut sejumlah negara tujuan ekspor untuk makanan kemasan. Di posisi ke-12 ada produk kulit. Ini bisa berupa sepatu, jaket, dan sebagainya. Soalnya produk fashion dari kulit sudah menjadi style yang klasik. Jadi biasanya ada aja yang nyari. Berikut adalah sejumlah negara tujuan ekspor untuk produk kulit. Di posisi ke-11 ada obat-obatan herbal. Tadinya Mimin juga nggak nyangka, tapi ternyata banyak loh pembeli di negara asing yang mencari obat-obatan tradisional yang sifatnya alternatif. Untuk bisa masuk ke pasar global, jangan lupa untuk memastikan kemasannya profesional dan daftar bahan-bahan atau ingredients-nya harus dicantumkan di kemasannya secara detail. Teman-teman juga harus menghindari klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis, misalnya ngaku-ngaku bisa menyembuhkan kanker, stroke, dan sebagainya, karena bisa mendapatkan tuntutan hukum dari konsumen kalau mereka merasa ditipu. Berikut adalah sejumlah negara tujuan untuk obat-obatan herbal. Di posisi ke-10 ada furniture dan kerajinan tangan. Furniture ini definisinya luas banget ya guys. Bisa mulai dari berbagai furniture kayu dari Jepara, atau bisa juga outdoor set kayak yang banyak dijual di Bali, sampai aneka pernak-pernik hiasan rumah. Profit marginnya pun bisa gila-gilaan. Kursi yang di Indonesia mungkin harganya hanya dihargai beberapa ratus ribu, kalau dijual ke luar negeri harganya bisa 10 kali lipatnya. Biasanya produk-produk semacam ini banyak dicari oleh orang asing karena keunikannya dan memberikan sensasi seperti lagi liburan di negara tropis. Berikut sejumlah negara tujuan ekspornya. Di urutan ke-9 ada komponen kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaraan di dunia pastinya ada aja dong yang rusak. Makanya spare part kendaraan sebenarnya adalah bisnis yang menjanjikan. Tapi produksinya juga butuh pabrik dan peralatan khusus. Berikut adalah sejumlah negara tujuan yang biasa mengimpor komponen kendaraan bermotor. Di posisi ke-8 ada alat-alat elektronik. Tadinya Mimin juga bingung, elektronik itu bukannya lebih banyak dari Cina atau Jepang ya? Tapi ternyata zaman sekarang, karena biaya sumber daya manusia di Indonesia yang relatif terjangkau, banyak juga loh produsen yang punya pabrik di sini. Makanya, salah satu produk ekspor yang laku adalah alat-alat elektronik. Berikut sejumlah negara tujuan ekspornya.
Di posisi ketujuh ada sepatu dan sandal. Kalau teman-teman mampir ke berbagai pelosok Indonesia dan ada yang ngaku memproduksi barang ekspor, bisa jadi benar juga. Soalnya ternyata sepatu dan sandal yang diproduksi di Indonesia banyak beredar di mancanegara dengan menggunakan brand asing. Berikut negara-negara tujuan ekspor sepatu dan sandal. Di posisi ke-6 ada kain dan produk tekstil. Meskipun Indonesia bukanlah kiblat fashion dunia untuk saat ini, tapi kain dari Indonesia ternyata banyak diekspor ke berbagai negara. Selain itu, banyak juga loh brand-brand terkenal yang diam-diam bekerja sama dengan produsen di dalam negeri untuk memproduksi baju maupun produk tekstil lainnya. Berikut adalah sejumlah negara tujuan untuk kain dan produk tekstil. Di posisi selanjutnya ada karet dan produk turunannya. Karet ini banyak dicari negara lain untuk diolah lagi menjadi barang yang berbeda. Karena karet tidak tumbuh di berbagai negara, makanya besar banget nih peluang untuk ekspor karet dari Indonesia. Berikut sejumlah negara tujuan ekspornya. Di posisi keempat ada kakao. Kakao di sini tidak berarti coklat batangan ya, tapi bisa juga berupa biji coklat ataupun bubuk coklat yang nantinya akan diolah lagi menjadi makanan lain. Lagi-lagi, kakao hanya tumbuh di daerah tropis, makanya banyak yang mengimpor kakao dari Indonesia. Di posisi nomor 3 ada minyak kelapa sawit. Kayaknya segala macam makanan itu memang lebih enak kalau digoreng ya. Makanya nggak heran kalau minyak kelapa sawit banyak dicari di berbagai negara. Meskipun permintaan dari dalam negeri juga tinggi, tapi secara hitung-hitungan uang, keuntungan mengekspor minyak kelapa sawit cenderung lebih tinggi kalau melayani pasar global. Berikut sejumlah negara tujuan ekspornya. Oke, di posisi nomor 2 ada kopi. Minum kopi sudah merupakan bagian dari budaya dan keseharian di mancanegara. Akan tetapi, si tanaman kopinya sendiri hanya bisa tumbuh di iklim tertentu. Makanya, peluang teman-teman untuk ekspor kopi ke luar negeri lumayan tinggi. Berikut adalah sejumlah negara yang bisa menjadi destinasi ekspornya. Akhirnya, sampai juga di nomor 1. Ada yang bisa nebak nggak apa produknya? Ya, di nomor 1 ada seafood. Produk perikanan ternyata paling tinggi permintaannya dari mancanegara. Ini terutama udang ya. Dikarenakan Indonesia memiliki laut yang begitu luas dan seafood menjadi makanan sehari-hari di berbagai negara, banyak banget yang mau mengimpor seafood dari Indonesia. Jadi bener banget tuh kata Bu Susi, potensi dunia perikanan Indonesia itu sebetulnya sangat tinggi. Daftar negara tujuan ekspornya juga banyak banget, tapi terutama negara-negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Demikian guys, sejumlah produk-produk ekspor dari Indonesia yang paling laris menurut Kementerian Perdagangan dan sumber lainnya. Kalau kalian mau tahu gimana caranya untuk mencari buyer untuk ekspor, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!